Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Reno Farizandin dengan nomor NIM 14056240023. Saya dari Pendidikan Sosiologi kelas A UNJ. Saya akan menganalisis tentang kasus kelalaian pengisian PDSS oleh sekolah, yang dimana ini mengakibatkan para siswa-siswi eligible tidak bisa mengikuti seleksi SNBP atau SNBP. Kesal dan kecewa, itulah yang dirasakan ratusan pelajar SMA Negeri 1 Mempawah saat mengetahui mereka terancam tidak dapat mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP 2025. Hal tersebut terjadi lantaran adanya dugaan kelalaian oknum guru dalam mengisi pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS. Muhammad Hafiz, salah satu siswa, mengaku kesal dengan kelalaian salah satu oknum guru yang membuat dirinya serta ratusan siswa lainnya dinyatakan tidak bisa mengikuti SNBP 2025. Hal senada juga diungkapkan Yudi Oktaviarsah, salah satu orang tua murid yang menyesalkan kelalaian yang dilakukan oknum guru. Menurut Yudi, kelalaian ini membuat 115 murid terbaik SMA Negeri 1 Mempawah terancam gagal masuk ke perguruan tinggi negeri. Saya tahu Bapak memang itu. Siswa serta wali murid SMA Negeri 1 Mempawah pun berharap adanya solusi agar ratusan siswa tetap bisa mengikuti SNBP 2025 agar memiliki peluang untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. 140 siswa sekolah menengah kejuruan negeri 10 Kota Medan berunjuk rasa di halaman sekolah Kamis pagi. Para siswa mengaku tak bisa mendaftar perguruan tinggi negeri tujuan mereka lewat jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP dan seleksi mahasiswa baru berdasarkan prestasi atau SNBP. Hal ini terjadi karena pihak sekolah gagal mengunggah kelengkapan data rapor sampai batas waktu akhir yang ditetapkan oleh penyelenggara. Untuk kami di sini pasti sangat kesal, Pak. Karena ini hak kami dari awal kelas 1 sampai sekarang mempertahankan nilai kami, tapi kami tidak mendapatkan hasil apapun, Pak, dengan hilangnya jalur eligible atau jalur undangan itu, Pak. Dari yang kami tangkap, dari yang kami berunding, berdiskusi dari semalam, pihak sekolah sama sekali tidak mau bertanggung jawab atas kejadian hal ini. Mereka selalu menghilang. Kami di sini sama-sama berminat gitu, ingin adanya kompensasi dari sekolah, pihak bertanggung jawab atas kelalaian mereka. Dengan tidak bisanya ini, dampaknya sekarang buat Dampaknya jadi tidak bisa mengikuti SNBP, yang dimana kan itu nilainya diambil dari semester 1, 2, dan 3, 4, dan 5. Yang dimana kita itu selalu harus menaikkan nilai kita, tidak bisa turun. Jadi usaha yang kami lakukan itu jadi sia-sia gitu loh, Pak. Kepala Seksi SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Sumatera Utara membenarkan 140 siswa di SMK Negeri 10 Medan tidak terdaftar dalam SNBP. Penyebabnya karena kegagalan memasukkan data rapor para siswa hingga batas waktu yang ditetapkan penyelenggara. Nah, tujuan saya menganalisis kasus tersebut untuk membongkar atau membangun agar kesalahan-kesalahan administrasi yang terlihat tampak sederhana namun dampaknya sangat besar bagi masa depan pendidikan siswa-siswi. Ini juga bermaksud untuk membangun kesadaran kolektif bahwa akses pendidikan tinggi tidak hanya ditentukan oleh prestasi akademik siswa, tetapi juga ditentukan oleh akurasi dan tanggung jawab sistem administrasi pendidikan. Sebelum lanjut, kita harus tahu dulu apa itu PDSS. PDSS adalah pangkalan data sekolah siswa. Isinya nilai raport, prestasi, dan data yang paling penting yang jadi
yang jadi acuan, seleksi SNBP atau seleksi prestasi lainnya. PDSS ini diisi oleh sekolah, bukan siswa. Artinya, kalau sekolah telat atau salah isi, siswa nggak bisa daftar. Bahkan kalau nilainya bagus atau tinggi sekalipun, siswa ini tidak bisa daftar SNBP. Jadi di kasus-kasus sekolah itu ada sekitar 100-an siswa yang gagal ikut SNBP gara-gara sekolah lupa atau telat mengisi PDSS. Operator sekolah nggak bisa aware, kepala sekolah juga nggak follow up, dan itu yang mengakibatkan siswa-siswi yang jadi imbasnya. Ini juga sangat berdampak bagi siswa yang ingin berencana mengikuti jalur tanpa tes, dan jalur tanpa tes ini hilang dan harus mengikuti SNBT atau bayar seperti mandiri. Jika dikaitkan dengan sosiologi organisasi pendidikan, sekolah sebagai organisasi formal memiliki struktur hierarki, aturan, serta tujuan institusional, yakni mendidik dan memfasilitasi siswa mencapai jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kelalaian pengisian PDSS ini menunjukkan adanya disfungsi organisasi, yaitu ketika bagian-bagian dalam struktur seperti kepala sekolah, operator data, guru BK tidak bekerja sesuai peran dan melepas tanggung jawabnya. Disfungsi birokrasi ini mencerminkan rusaknya atau jeleknya organisasi yang ada di sekolah. Menurut Max Weber, di mana prosedur yang seharusnya menjamin keteraturan justru gagal karena komunikasi antar guru atau orang-orang yang ada di institusi itu tidak efektif, kurangnya kontrol dan evaluasi kerja, dan ketergantungan pada individu seperti operator sekolah atau TU sekolah tanpa adanya sistem cadangan. Terus juga budaya organisasi yang lemah. Ini menyoroti budaya organisasi, nilai, norma, dan kebiasaan yang berlaku dalam sekolah tidak menekankan adanya tanggung jawab administratif dan kedisiplinan terhadap tenggat waktu, kepedulian terhadap nasib siswa. Maka kegagalan macam ini atau telatnya masukkan data PDSS akan mudah terjadi. Terus juga ada hubungan kuasa dan akuntabilitas. Organisasi ini juga melihat bahwa bagaimana distribusi kekuasaan dan akuntabilitas berjalan dalam sekolah. Siapa yang punya kuasa, siapa yang mengambil keputusan, siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan seperti ini. Kelalaian pengisian PDSS memperlihatkan adanya kesenjangan akuntabilitas di mana siswa menanggung akibat kesalahan sistem, tapi pihak yang memiliki kuasa administratif sering lolos dari tanggung jawab seperti ini. Terus implikasi terhadap keadilan pendidikan dalam perspektif sosiologis. Kasus ini adalah contoh nyata dari ketimpangan struktural dalam sistem pendidikan, di mana siswa yang secara individu layak mendapatkan akses pendidikan tinggi justru terhambat oleh kegagalan yang kolektif dari institusi. Jadi kita bisa melihat bahwa kegagalan pengisian PDSS ini bukan sekedar masalah teknis, tapi cerminan dari lemahnya sistem budaya kerja dan tanggung jawab dalam organisasi pendidikan. Ini menunjukkan perlu adanya reformasi struktural dan budaya organisasi di sekolah-sekolah agar sekolah-sekolah lebih atau tenaga-tenaga kerja lebih profesional, akuntabel, dan berpihak
kepada peserta didik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.